Informasi penting di bulan Oktober tahun 2022 bagi KPM yang memiliki anak sekolah ataupun peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Nah teman-teman, admin telah merangkum beberapa informasi penting untuk disampaikan pada teman-teman. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Info Bantuan Sosial. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari admin. Peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK, di tahun 2022 ini akan mendapatkan program bantuan anak sekolah. Selain dari program bantuan Kemensos, yaitu bagi KPM PKH yang memiliki komponen pendidikan, ada juga bantuan yang akan diterima dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Teman-teman, perlu diketahui sejak dari awal tahun 2022, bantuan anak sekolah sudah disalurkan kepada peserta didik. Kalau kita lihat dari data yang ditampilkan oleh kementerian, bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 11 juta peserta didik yang mendapatkan, atau yang sudah mencairkan program bantuan tersebut. Dan itu sudah diterima dari jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK. Bantuan yang diberikan dengan nilai insentif Rp450.000 untuk SD, kemudian Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1 juta untuk SMA atau SMK. Bagi teman-teman yang tercatat di tahun 2022, yang sudah secara reguler mendapatkan program bantuan ini, dan bantuannya sudah ditransfer melalui bank penyalur yaitu Bank BNI dan Bank BRI. Bagi KPM yang baru pertama kali mendapatkan bantuan ini, tentu syaratnya harus melakukan proses aktivasi rekening. Proses aktivasi rekening ini untuk mendapatkan nomor rekening, kemudian mendapatkan buku tabungan simpanan pelajar. Sehingga nanti akan diterbitkan SK penerima PIP, yang mana nanti dananya akan ditransfer langsung ke dalam buku tabungan. Program PIP ini disalurkan setiap tahunnya oleh pemerintah di tahun 2022, dengan total penerima hampir 18 juta peserta didik. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah, bisa langsung cek untuk anaknya ataupun peserta didik tersebut, melalui website resmi kemdikbud.go.id. Apakah dananya sudah disalurkan melalui bank penyalur atau belum? Jika memang katanya terdata dalam penerima program PIP tahun 2022, ada informasi yang perlu kami sampaikan bagi peserta didik kemarin di tanggal 30 September tahun 2022. Kemudian ada yang perlu kami sampaikan bagi peserta didik, baik itu yang sudah mencairkan dana bantuan PIP, ataupun yang ingin atau yang terverifikasi datanya nanti mendapatkan program PIP. Bagi yang sudah tersalurkan bantuan PIP-nya di tahun 2022, bantuannya itu hanya satu kali pencairan, jadi tidak ada lagi proses pencairan berikutnya di tahun ini. Karena bantuan ini diberikan satu kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi teman-teman, terkait yang belum mendapatkan program PIP atau memang layak mendapatkan program ini, ada informasi terkait pengajuan program PIP, baik itu melalui satuan pendidikan, ataupun yang tercatat dalam data DTKS. Karena prosesnya memang melalui 2 jalur ini. Yang pertama program dari Kemensos. Bagi KPM PKH yang memiliki komponen pendidikan, maka akan diajukan untuk mendapatkan bantuan program PIP anak sekolah. Tapi tidak semua KPM PKH akan mendapatkan bantuan PIP ini. Karena data perlu diverifikasi lagi oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua yaitu, melalui satuan pendidikan yang akan diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan akan dilakukan proses verifikasi, sehingga nanti bagian pusat layanan pembiayaan pendidikan, akan mengajukan nominasi penerima PIP, yang diteruskan ke KPPN, sehingga nanti KPPN akan menyalurkan dananya ke bank penyalur. Ada informasi terkait di tanggal 30 September tahun 2022, terkait surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kementerian, melalui Pusat Layanan Pembiayaan, dan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Bahwa di tanggal 30 September bagi peserta didik, ada sekitar 8 hal yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.
yang diinformasikan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kita akan bacakan secara ringkas saja terkait isian yang ada dalam surat tersebut. Yang pertama yaitu, data pengajuan PIP dari sekolah melalui aplikasi Dapodik terakhir tanggal 15 Agustus tahun 2022 yang lalu. Kemudian poin yang kedua, yaitu pada tanggal 30 September adalah jadwal pengusulan fase kedua atau tahap kedua oleh Dinas Pendidikan, yang dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022. Kemudian setelah tanggal 30 September maka akan dimulai proses verifikasi, dan ditentukan siapa saja peserta didik yang masuk dalam kategori layak penerima PIP. Kemudian poin yang ketiga, pengusulan dilakukan melalui aplikasi Si Pintar. Poin yang keempat, jumlah target sasaran proporsional pengusulan masing-masing dinas pendidikan, tercantum pada aplikasi Si Pintar. Poin yang kelima, data sumber pengusulan menggunakan Dapodik dengan batas waktu yaitu tanggal 15 Agustus tahun 2022. Di antara data peserta didik tercatat dalam DTKS, data peserta didik layak PIP. Kemudian selanjutnya proses dilakukan verifikasi terhadap data sumber, yang telah ditetapkan berasal dari keluarga miskin, atau rentan miskin, atau berstatus masih aktif bersekolah. Kemudian, pengusulan berdasarkan hasil verifikasi, dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat dalam DTKS. Kemudian pengolahan data usulan Puslapdik, akan memperhatikan kelengkapan data, baik itu dari NIK, jenis kelamin, alamat, kemudian layak PIP, identitas ibu dan ayah kandung. Jadi pada tanggal 30 September yaitu batas terakhir pengusulan fase kedua. Jadi nanti di bulan berikutnya, akan ditetapkan bagi peserta didik untuk layak penerima PIP tahun 2022, dari sisa kuota yang telah ditargetkan, atau dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi itulah informasi penting di bulan Oktober tahun 2022 bagi KPM yang memiliki anak sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.